Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya dari kelas B semester 3 dengan NIM 22481079. Baik, langsung saja saya akan membacakan 5 hadis dan beserta artinya dan menganalisis masing-masing hadis tersebut. Yang pertama itu hadis tentang hakikat keimanan, hadis rukun Islam, iman dan ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Umar radhiyallahu anhu aydan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idza tala'a 'alaina rajulun 'inda Rasulullah rajulun shadidan bayda ثيابي شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسناد ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الأفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال يا عمر أتدري ما السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم دينكم رواه Muslim. Yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, dan tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitul Haram. Jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana, laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Kami pun terheran-heran padanya. Dia kemudian bertanya lagi, dan padanya dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan pertanyaannya. Kemudian dia bertanya kembali, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman itu adalah engkau beribadah kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, kemudian hari akhir, dan takdir baik beserta takdir buruk. Ia berkata, engkau benar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Ihsan
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian dia berkata, beritahu kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ia berkata, jelaskan kepadaku tanda-tandanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat pengembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian laki-laki itu pergi, aku pun terdiam sejenak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi makna dari hadis tersebut ialah hadis Jibril ini menjelaskan bahwa agama Islam ini memiliki 3 tingkatan utama, yaitu Islam sebagai dasar amalan lahirnya berupa ibadah pokok. Kemudian seperti ibadah pokok itu mencakup syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian dari segi iman tersendiri itu sebagai pondasi keyakinan batin yang terdiri dari kepercayaan, kemudian kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadar dan kadar. Yang dimana kemudian ihsan itu sebagai puncak kesempurnaan iman, yaitu dari beribadah dengan penuh ketulusan seakan-akan melihat Allah. Kemudian dari hadis kedua itu 7 dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtabu as-sab'a mu'baqati asyirku billahi wa tihru wa qatalu al-fatal lati haramallahu ila bil haqqi wa akilu riya wa akilu mali al-ayatimi wa tawali yawmaz zahafi wa qadafa al-muhsati al-ghafilati al-muramiati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, jauhilah 7 macam dosa yang bertingkat besar. Di antaranya ialah mempersekutukan Allah, yaitu syirik, kemudian sihir, membunuh, memakan harta riba, dan lari dari peperangan, kemudian memakan harta anak yatim, dan yang terakhir itu menuduh perempuan beriman yang tidak tahu menahu tentang buruk dengan apa yang difitnahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimana analisis dari hadis tersebut ialah menegaskan bahwa adanya perbuatan-perbuatan yang sangat berbahaya karena dapat merusak keimanan dan akidah, dan menghancurkan moral dan merugikan masyarakat. Dan dari umat Islam ini diperintahkan menjauhinya agar selamat di dunia maupun di akhirat, serta menjaga keadilan, amanah, dan kehormatan manusia. Kemudian hadis yang ketiga itu menjelaskan tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Seperti cinta sesama muslim sebagian dari iman, yang berbunyi, haddatsana
Musaddadu qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qanadata an Anas radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Husaini al-Muallimi qala haddatsana Qatadatu an Anasi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Yang artinya, Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Yahya telah menceritakan kepada kami dari Syubhah, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk beriman seseorang di antara kalian hingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dan analisis dari hadis tersebut ialah menegaskan bahwa realisasi iman bukan hanya dalam keyakinan batin saja, tetapi harus terlihat dari ucapan, akhlak, dan tindakan sehari-hari. Dan iman yang benar adalah iman yang menghadirkan kebaikan, manfaat, dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sosial dan pribadinya. Judul yang keempat itu iman dalam menghadapi tamu, bertetangga, dan cara bertutur kata yang baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari, Muslim, wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia harus berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim beserta Ibnu Majah. Dan analisis dari hadis tersebut ialah hadis ini menjelaskan bahwa iman ini sejatinya tidak hanya terlihat dari ibadah saja, akan tetapi harus diwujudkan melalui akhlak dan interaksi sosial. Orang yang beriman ini dituntut untuk memuliakan tamu sebagai bentuk penghormatan dan sikap peduli, kemudian berbuat baik kepada tetangga, karena hubungan sosial ini yang harmonis adalah cerminan akhlak yang mulia. Kemudian bertutur kata baik atau memilih diam jika tidak bisa berkata yang baik sebagaimana bentuk kendali diri dan etika komunikasi. Kemudian hadis yang kelima itu tentang hadis persaudaraan dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dari Abu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan analisis dari hadis ini ialah hadis persaudaraan ini mengajarkan bahwa sesama muslim adalah saudara yang harus saling mencintai, menolong, menjaga kehormatan, dan tidak saling menyakiti. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan,
bahwa seorang muslim tidak boleh saling menzolimi, merendahkan atau membiarkan saudaranya dalam kesusahan. Sebagaimana ukhuwah Islamiyah dibangun atas kasih sayang, empati, kejujuran, dan saling menjaga agar terciptanya masyarakat yang penuh kedamaian dan persatuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya baca dan analisis dari 5 hadis tersebut. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.